semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fulsiana Yustia dengan NIM A1C423098 dari program studi Pendidikan Biologi kelas reguler C R003 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Sebelumnya, yang saya hormati Profesor Dr. Dra Asni Johari MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu filsafat pendidikan? Pada kali ini kita akan membahas materi filsafat pendidikan. Akan banyak yang kita bahas pada materi filsafat kali ini, mulai dari pengertian filsafat, cabang-cabang filsafat, kemudian ciri-ciri filsafat, aliran filsafat, dan implikasi dari filsafat, dan masih banyak lagi. Tetap tonton video ini ya. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang memandang pendidikan sebagai proses memanusiakan peserta didik, sehingga peserta didik mampu berkembang dan beraktualisasi diri dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Filsafat juga merupakan ilmu yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan hakikat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah usaha-usaha untuk memahami sedalam-dalamnya hakikat pendidikan dari berbagai segi eksistensi, fungsi, ciri-ciri, hasil, tujuan, masalah, serta cara memecahkan masalah tersebut. Filsafat pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Plato, filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Yang kedua, menurut Aristoteles, bahwa kewajiban filsafat adalah menyelidiki sebab dan asas segala benda, sehingga filsafat itu bersifat ilmu umum sekali. Yang ketiga, menurut Cicero, filsafat adalah the mother of all the arts, induk dari segala ilmu pengetahuan. Filsafat sebagai arts vitae, seni kehidupan. Yang keempat, menurut Johann Gottlieb, filsafat sebagai Wissenschaftslehre, ilmu dari ilmu-ilmu, yakni ilmu yang umum, yang jadi dasar segala ilmu, yang membicarakan suatu bidang realitas. Yang kelima, menurut Paul Nairton, filsafat sebagai Grundwissenschaft atau ilmu dasar hendak menentukan kesatuan pengetahuan manusia dengan menunjukkan dasar akhir yang sama yang memiliki sekaliannya. Yang keenam, menurut Notonegoro, filsafat menelaah hal-hal yang dijadikan objeknya dari sudut intinya yang mutlak, yang tetap tidak berubah, yang disebut hakikat. Yang ketujuh, menurut Driyakarya, filsafat sebagai perenungan yang sedalam-dalamnya tentang sebab-sebabnya ada dan berbuat, perenungan tentang kenyataan sedalam-dalamnya sampai mengapa yang penghabisan. Yang kedelapan, menurut Sidi Ghazalba, filsafat ialah mencari kebenaran dari kebenaran untuk kebenaran. Tentu, segala sesuatu yang dimasalahkan dengan berpikir radikal, sistematik, dan universal. Yang kesembilan, menurut Yamin, filsafat adalah pemutusan pemikiran sehingga manusia menemui kepribadiannya seraya di dalam kepribadiannya itu dialaminya kesungguhan. Yang kesepuluh, menurut Ismaun, filsafat adalah usaha pemikiran dan renungan manusia dengan akal dan kolbunya secara sungguh-sungguh, yakni secara kritis, sistematis, fundamental, universal, integral, dan radikal untuk mencapai dan menemukan kebenaran yang hakiki. Wah, banyak sekali ya ternyata. Selain dari 10 ini, masih banyak lagi pengertian filsafat menurut para ahli. Tetapi saya hanya mengambil 10. Selanjutnya, cabang-cabang dari filsafat. Pokok permasalahan utama yang dikaji
filsafat mencakup 3 segi, yaitu apa yang disebut benar, apa yang disebut salah atau logika, mana yang dianggap baik, dan mana yang dianggap buruk atau etika, serta apa yang termasuk indah dan apa yang termasuk jelek atau estetika. Selain ketiga cabang utama tersebut, kemudian bertambah lagi yakni yang pertama, teori tentang ada, tentang hakikat keberadaan zat, tentang hakikat pikiran, serta kaitan antara zat dan pemikiran. Terangkum dalam metafisika. Dan yang kedua, politik, yakni kajian yang mengenal organisasi sosial atau pemerintahan yang ideal. Sehingga cabang utama 3 ditambah dengan 2 pertambahan sehingga berjumlah 5. Berkembang lagi menjadi cabang-cabang filsafat yang mempunyai bidang kajian yang spesifik. Di antaranya filsafat ilmu Sumantri 1995. Cabang-cabang filsafat yang berkembang atau bertambah tersebut antara lain adalah yang pertama epistemologi, yaitu adalah filsafat pengetahuan. Yang kedua, etika, filsafat moral. Yang ketiga, estetika atau filsafat seni. Dan yang keempat, metafisika. Dan yang kelima, politik atau filsafat pemerintahan. Dan yang keenam, filsafat agama. Yang ketujuh, filsafat ilmu. Yang kedelapan, filsafat pendidikan. Dan yang kesembilan, filsafat hukum. Yang kesepuluh, filsafat sejarah. Dan filsafat matematika. Itulah tadi cabang-cabang dari filsafat pendidikan. Ciri-ciri filsafat ada 3. Yang pertama, filsafat sebagai ilmu. Filsafat berusaha untuk mencari hakikat atau inti kehidupan. Perlu menggunakan akal pikiran agar dapat berpikir secara dalam. Untuk mencari pengetahuan, hakikat haruslah dilakukan dengan abstraksi, yaitu suatu perbuatan akal untuk menghilangkan keadaan sifat-sifat yang secara kebetulan sehingga akhirnya muncul sifat mutlak. Lalu yang kedua, filsafat sebagai cara berpikir, yaitu cara berpikir yang sangat mendalam sehingga akan sampai pada hakikat sesuatu pemikiran yang dilakukan dengan melihat dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, filsafat sebagai pandangan. Yang ketiga, filsafat sebagai pandangan hidup. Artinya, bahwa filsafat pada hakikatnya bersumber pada hakikat kodrat diri manusia yang berperan sebagai makhluk hidup, individu, sosial, dan Tuhan. Filsafat pandangan hidup ini dapat menjadi dasar setiap tindakan, perilaku dalam kehidupan sehari-hari dan juga dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi di dunia ini. Selanjutnya ada aliran filsafat pendidikan. Yang pertama, idealisme. Idealisme ini merupakan sebuah aliran yang memiliki pandangan bahwa hakikat segala sesuatu ada pada tataran ide. Realitas yang berwujud sebenarnya lebih dulu ada dalam realitas ide dan pemikiran, bukan pada hal yang bersifat materi. Yang kedua, realisme. Realisme merupakan aliran filsafat yang berpendapat
bahwa hakikat realitas ialah terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Realitas membagi realitas menjadi dua bagian, yakni subjek yang menyadari dan mengetahui di satu pihak, dan di pihak yang lainnya adalah adanya realitas di luar manusia yang dapat dijadikan objek pengetahuan manusia. Implikasi filsafat idealisme dalam bidang pendidikan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Pasal 4. Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Contoh implikasi idealisme adalah guru merupakan peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan membantu siswa mengembangkan kemampuannya. Lalu, paham realisme menurut Robert Hutchins dalam The Higher Learning in America dengan jelas menggambarkan implikasi pendidikan dari Aristotelian melalui perbedaan antara zat dan ketidaksengajaan. Robert Hutchins dalam The Higher Learning in America secara jelas menggambarkan implikasi dari distingsi Aristoteles antara substansi dan aksiden. Salah satu tujuan dari pendidikan adalah untuk menarik keluar elemen-elemen dari kodrat manusia kita secara umum. Elemen-elemen ini sama dalam ruang dan waktu, gagasan tentang mendidik manusia untuk hidup dalam waktu dan tempat tertentu, untuk menyesuaikan dia dengan lingkungan tertentu. Karenanya adalah asing untuk sebuah konsepsi pendidikan yang benar. Pendidikan mengaplikasikan mengaplikasikan pengetahuan. Pengetahuan adalah kebenaran. Kebenaran di mana-mana sama. Karena itu, pendidikan di mana-mana haruslah sama. Contoh dari implikasi realisme adalah seorang pendidik yang kreatif dan pengetahuan yang luas untuk membimbing para siswa-siswinya dan mengajarkan secara sama dari siswa yang satu dengan siswa yang lain. Yang ketiga, aliran pragmatisme. Ialah ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan, yaitu aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Dengan demikian, bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting, melainkan bagaimana kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu-individu. Implikasi aliran pragmatisme dalam pendidikan yang ada satu, pengalaman sebagai basis pendidikan bagi Dewey. Pengalaman selalu memuat kutub subjek atau dengan segala keinginan, kepentingan, perasaan, sejarah, budaya, dan latar belakang pengetahuannya.
maupun objek dengan segala kompleksitasnya, mental maupun fisik, rasional maupun empirik. Menurut Dewey, pengalaman adalah basis pendidikan, atau dalam terminologi Dewey sendiri, pengalaman sebagai sarana dan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, bagi John Dewey, pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu proses penggalian dan pengolahan pengalaman secara terus-menerus. Lalu yang kedua, pandangan tentang peran guru. Guru menurut pragmatisme bukanlah guru dalam pengertian tradisional, yakni ia bukan seseorang yang tahu apa yang dibutuhkan siswa di masa depan, dan oleh karenanya mempunyai fungsi memberi atau menanamkan seperangkat pengetahuan esensial kepada siswa. Untuk satu hal, kaum pragmatis mengaku tak seorang pun tahu apa yang siswa butuhkan sejak ia hidup di dunia yang berubah secara terus-menerus. Yang ketiga, pandangan tentang peserta didik. Dalam pengamatan Dewey, ia menemukan bahwa cara anak-anak belajar banyak hal adalah sama dengan orang dewasa. Yang berbeda hanyalah informasi yang mereka butuhkan untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka mengerti dalam sudut pandang mereka sendiri. Oleh karena itu, pendidikan menurutnya bukanlah tujuan pada dirinya sendiri, tetapi akan bermakna dalam rangka pemecahan masalah-masalah. Yang keempat, pandangan tentang kurikulum. Yang kelima, pandangan tentang metode. Metode pendidikan seharusnya berpusat pada memberi siswa banyak kebebasan memilih dalam mencari situasi-situasi belajar berpengalaman yang akan menjadi paling bermakna baginya. Yang keempat, aliran perennialisme adalah aliran filsafat pendidikan yang mendasarkan dirinya pada keyakinan bahwa pengetahuan sejatinya yang didapat melalui ruang dan waktu mestilah membentuk dasar-dasar pendidikan seseorang. Implikasi filsafat perennialisme dapat ditemukan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, politik, dan sosial. Contoh pengaplikasian filsafat perennialisme dalam kegiatan pendidikan adalah dengan menerapkan kurikulum yang berorientasi pada mata pelajaran dan menekankan pertumbuhan siswa dalam mempertahankan disiplin ilmu. Contoh pengaplikasian filsafat perennialisme dalam kegiatan politik adalah dengan menerapkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah teruji sepanjang sejarah manusia untuk memperbaiki situasi dunia yang penuh kekacauan dan ketidakteraturan. Itulah tadi materi filsafat pendidikan yang sudah dibahas. Semoga materi tadi dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh seluruh yang menonton video ini. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.